Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwihana Talita dari kelas C dengan NIM 28921501142. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan ujian akhir semester 1 saya pada mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas, SIP, SEMM. Materi yang akan kita bahas yaitu perusakan lingkungan. Definisi lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama tanggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lain. Lingkungan eksternal dapat mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal berusaha menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Etika bisnis dan lingkungan. Perusakan lingkungan saat ini sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya perusakan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme yang tinggi untuk mengejar keuntungan, dan karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, ia dapat mengalokasikan itu semua. Tetapi di sisi lain, perusahaan harus bertanggung jawab juga terhadap lingkungan. Nah, ditambah lagi dengan timbulnya persoalan baru yang ingin membangun bisnis dengan konsep efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Sementara jika perusahaan harus bersikap ramah lingkungan ini, menyebabkan perusahaan harus mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan bisnis yang ramah lingkungan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM atau hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian pranata kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusak lingkungan harus sama berat dengan hukuman HAM. Nah, kita masuk ke definisi resiko lingkungan. Resiko lingkungan adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan sengaja ataupun tidak sengaja, dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran pada lingkungan yang dilakukan sengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi berbagai bentuk, seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya. Penghancuran yang dilakukan tanpa sengaja di luar perkiraan yang diperkiraan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat. Maka dari itu ada generasi pemuda sekitar perusahaan untuk mencontoh dan menerapkan tata pergaulan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan, maka ada bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat terjadinya environment risk tersebut, yaitu yang pertama, pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung. Yang kedua, B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO. Nah, yang ketiga atau C. Para mitra bisnis yang selama ini dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaan juga ikut terlibat dalam lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. Yang keempat atau D, pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan tersebut.
Nah, selanjutnya ke industri dan perusahaan lingkungan. Persoalan perusahaan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang ini telah dipandang sebagai persoalan yang serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata, karena dengan ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif, yaitu dampak positifnya mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong pencipta kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan akan memberi imbalan dari penjualan produknya. Nah, yang dampak negatif akan terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut adanya pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah atau polusi yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Di sini suatu bisnis, khususnya industri, memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusahaan lingkungan. Antara lain yang pertama, sektor pertambangan, sektor pabrik, sektor minyak dan gas, dan sektor perhotelan dan real estate. Keempat sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusahaan lingkungan. Nah, yang terakhir kita bahas sumber polusi dan udara. Beberapa sumber lainnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber pencemaran polusi udara. Yang pertama ada timbal, adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar bermotor, cat, dan sejenisnya. Yang kedua ada partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi udara. Yang ketiga ada nitrogen dioksida, adalah sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalan. Nah, yang terakhir ada karbon monoksida, adalah sumber pencemaran yang bersumber dari kebakaran kendaraan dan hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Sampai sini saja pembahasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.